Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Safira. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia mengenai menelaah kosakata teks rekon dalam media sosial. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih teks rekon itu. Yuk simak materi berikut ini ya. Teks rekon adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu. Artinya, teks tersebut menceritakan aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang pernah terjadi secara kronologis atau berurutan. Selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari teks rekon. Tujuan dari mempelajari teks rekon itu ada dua ya murid-murid. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi berupa kejadian nyata kepada pembaca. Lalu tujuan yang kedua adalah sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Nah, selanjutnya kita akan mengenali jenis-jenis teks rekon. Di sini ada yang sudah tahu belum? Teks rekon itu terbagi ke dalam berapa jenis? Yuk simak. Teks rekon itu dibagi ke dalam dua jenis ya murid-murid. Yang pertama adalah teks rekon faktual, artinya cerita ulang yang menceritakan kejadian secara nyata. Contohnya apa sih? Contohnya adalah eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Lalu jenis yang kedua adalah teks rekon pribadi, artinya cerita ulang yang menceritakan pengalaman pribadi penulisnya. Contohnya adalah pengalaman liburan yang dilakukan oleh penulis. Berikutnya adalah struktur dalam teks rekon. Teks rekon itu memiliki 4 struktur ya murid-murid. Struktur yang pertama adalah judul. Judul adalah kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka atau gambaran umum mengenai suatu cerita. Struktur yang ketiga adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi secara kronologis atau urut. Nah, urutan peristiwa ini merupakan bagian inti dari teks ya murid-murid. Dan struktur yang terakhir atau struktur yang keempat adalah reorientasi. Reorientasi merupakan pembahasan ulang peristiwa. Nah, biasanya pada bagian ini tuh disertai komentar pribadi dari sang penulis. Nah, perlu diingat bahwa bagian orientasi ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak. Murid-murid, perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang ya, salah satunya internet yang semakin berkembang pesat. Internet digunakan dalam media sosial untuk berkomunikasi. Kini lebih banyak orang berkomunikasi melalui media sosial. Maka dari itu, lahirlah beragam kosakata-kosakata baru yang digunakan dalam berkomunikasi di media sosial. Yuk simak beberapa kosakata tersebut. Yang pertama adalah selfie. Selfie adalah aktivitas memotret diri sendiri menggunakan kamera depan melalui telepon genggam. Yang kedua adalah stalk. Stalk artinya adalah mengikuti. Digunakan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan seseorang menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah netizen. Nah, Ibu rasa murid-murid tidak asing lagi ya dengan kata netizen. Netizen ini berarti adalah pengguna internet. Netizen Indonesia, artinya apa murid-murid? Artinya adalah pengguna internet yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, itu adalah contoh beberapa kosakata baru yang digunakan dalam media sosial. Nah, sekarang tugasnya murid-murid adalah berlatih menemukan kosakata-kosakata yang lain ya. Dan jangan lupa pahami arti atau makna dari kosakata yang kalian temui. Ibu rasa sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.